بسم الله الرحمن الرحيم. Tafsir Tsamin ya min tafasir al-ma'thur atau min tafasir bil-ma'thur ad-dur al-manthur fi tafsir al-ma'thur lis-Suyuti. Ya, jadi tafsir terakhir yang dikaji oleh Syekh Az-Zahabi untuk terbitan pertama sebenarnya nih ya, karena nanti sebenarnya di jilid yang ketiga beliau mengkaji lagi beberapa tafsir al-ma'thur, tapi untuk terbitan yang pertama ini beliau membatasi hanya sampai 8 tafsir al-ma'thur yang beliau kaji ya. Dan yang terakhir adalah tafsir As-Suyuti yang bernama Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur. At-tarifu bi mu'allif hadha tafsir ya. Mu'allif hadha tafsir huwa al-Hafidz Jalaluddin Abdul Fadl Abdurrahman ibn Abi Bakar. Nah, ini seorang ulama terkenal ya, yang sering kita dengan namanya, dengan beragam karyanya yang luar biasa. Namanya adalah Abdurrahman bin Abu Bakar. Nah, beliau bergelar Jalaluddin ya, As-Suyuti. Abdul Fadl kunyahnya namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Ibn Muhammad As-Suyuti. Nah, nisbat kepada Suyuti ya, wilayah di Mesir. Asy-Syafi'i. Nah, fikihnya bermadzhab Syafi'i. Al-Musnidul Muhaqqiq. Ya, seorang musnid muhaqqiq sahibul mu'allafatil fa'iqatin nafi'ah. Ya, yang banyak mengarang karya-karya yang sangat bermanfaat. Ya, wulida fi Rajab sanata 49 wa 800. Lahir pada tahun 849 Hijriah, ya, abad ke-9. Watufiya waliduhu walau minal umr 5 sanawat wa 17 ashhur ya. Jadi ketika beliau atau ketika ayahnya meninggal, beliau yatim piatu ya di umur 5 tahun 7 bulan. Jadi beliau seorang yatim ya yang wafat ayahnya saat berumur 7 tahun. Ya, 5 tahun 7 bulan. Wa asnada wisayatahu ila jamaah. Lalu kemudian ayahnya mewasiatkan ya untuk beliau belajar kepada sejumlah ulama. Minhum Al-Kamal Ibnul Humam, seorang ulama dalam mazhab Hanafi ya. Jadi beliau diwasiatkan untuk belajar kepada Al-Kamal Ibnul Humam. Faqarrarahu fi wazifati syaikhuniyah ya wa lahidhahu bi nazarihi. Dan akhirnya oleh Al-Kamal Ibnul Humam beliau kemudian diajak untuk bekerja atau mencari ilmu ya di As-Syaikhuniyah. Ya, dan bahkan beliau kemudian diperhatikan secara khusus oleh Al-Kamal Ibnu Humam ini. Waktu Al-Quran walau min umur 8 sinin. Nah, Imam Suyuti menghafal Quran dan selesai menghafal di umur 8 tahun. Wa hafidza katsiran minal mutun, hafal banyak matan-matan ilmu. Wa akhadha an syuyukhin katsirin, ya. Lalu banyak mengambil ilmu dari beragam ulama. Adahum tilmidhu Dawudi yang dihitung oleh muridnya yang bernama Ad-Dawudi, jumlah gurunya itu fabaragha bihim wahidan wa khamsin ya. Jumlah gurunya itu mencapai 51 guru ya. Kama ada muallafatihi ya fabaragha biha ma yazid alal khamsini muallaf ya. Dan juga Ad-Dawudi menginformasikan karya dari Imam As-Suyuti itu mencapai 500 karya ya. Jadi beliau ini sangat produktif sekali, memiliki karya sampai 500 karya. Wa syuhrah mu'allafatihi tughni an dzikriha. Dan kemasyhuran karya-karyanya itu ya sudah cukup untuk mewakili namanya yang masyhur ya. Faqad ishtahara syarqan wa gharban wa ruziqat ya qubulun nas ya. Jadi beliau ini seorang ulama yang sangat terkenal timur dan barat dan diberi rezeki oleh Allah, karya-karyanya diterima oleh banyak manusia. Wa kana Suyuti rahimahullah ayatun fi sur'atit ta'lif ya. Dan As-Suyuti ini dikenal sebagai tanda kekuasaan Allah ya dalam cepatnya beliau menulis karya. Jadi beliau ini produktif dan cepat menulis ya. Hatta qala tilmidhu Dawudi ya, sampai-sampai muridnya memberikan kesaksian ayat syekh wa qad kataba fi yawmin ya wa qad kataba fi yawmin wahidin salatatu qarais ta'lifan wa tahriran ya. Jadi aku menemani syekhku gitu ya, aku menemani Suyuti, kata Dawudi, dan aku dapati ya, bisa saja dalam satu hari beliau menyelesaikan 3 buku ya. Jadi salah satu qarais ya, Suyuti itu dalam satu hari bisa menyelesaikan 3 karya ya, ta'lifan wa tahriran ya, dalam wujud ta'lif ataupun meneliti karya yang lain ya. Wa kana a'lamu ahli zamanihi bi ilmil hadits wa fununihi. Nah, As-Suyuti ini juga adalah seorang yang paling mengetahui ya pada masanya dengan ilmu hadis. Beragam ilmu hadis ya, cabang-cabangnya juga beliau adalah yang paling ahli zamannya.
rijalan wa ghariban, ya terkait dengan rijal hadis, gharib hadis, matnan wa sanadan, ya wastinbat lil ahkam, ya. Walaqad akhbaru an nafsi annahu yahfazu mi'atai alfi hadis. Yang mana Imam Suyuti menginformasikan sendiri tentang dirinya bahwa beliau sudah menghafal sejumlah 200.000 hadis, ya. Wah, beliau sudah hafal 200.000 hadis. Makanya beliau bergelar al-hafidz, ya. Qala, di mana beliau berkata, la wajadtu aktsar la hafidtu. Kalau seandainya aku menemukan lagi lebih dari ini hadisnya gitu ya. Maksudnya ada karya lain yang ditulis tentang hadis, maka aku akan menghafalnya, ya. Berarti beliau ya sudah menghafal 200 hadis ini, 200.000 hadis ini di masa-masa masih produktif gitu ya. Bukan masa tua, masih produktif dalam mencari ilmu atau dalam menelaah ilmu. Beliau sudah hafal 200.000 hadis, ya. Walamma balaghal arba'in sana, nah ketika umurnya mencapai 40 tahun, tajarrada dari ibadah. Beliau akhirnya memfokuskan diri untuk beribadah, wa qata ila Allah Ta'ala, mengkhususkan diri hanya untuk bermunajat kepada Allah, ya. Wa a'rada 'anid dunya wa ahliha. Dan beliau juga di umur 40 tahun ini sudah tidak lagi disibukkan dengan urusan dunia, ya. Wa tarakal ifta wa tadris, meninggalkan pengajaran dan fatwa. Jadi beliau seorang mufti dan juga mudarris. Di umur 40 tahun itu semua beliau tinggalkan, ya. Wa qadara andzalika fi mu'allafin samahu bitanfis, di mana beliau kemudian ya meminta maaf, ya meninggalkan dunia, meninggalkan pengajaran dan fatwa. Di umur 40 tahun itu beliau semua ungkapkan permohonan maafnya itu dalam kitabnya At-Tanfis, ya. Wa qama fi rawdatil miqyas wa lam yatahawwal anha ila anmat. Dan beliau kemudian bermunajat, ya tinggal di Rawdatul Miqyas, ya. Di satu tempat, ya, di tempat beliau mengkhususkan ibadah, dan tidaklah beliau kemudian keluar dari sana kecuali sudah dalam kondisi meninggal. Artinya ya sampai meninggalnya beliau istilahnya itu melakukan tahannus, ya, melakukan istilahnya itu ya seperti dilakukan oleh Maryam lah, ya, beribadah kepada Allah di masjid tanpa kemudian menyibukkan dengan kehidupan dunia. Walau manaqib wa karamat, ini di umur 40 tahun, ya, berarti beliau sudah menjadi ulama besar itu sebelum umur 40 tahun, ya. Di umur 40 tahun beliau memfokuskan dengan ibadah. Luar biasa, ya. Walau manaqib wa karamat katsirah. Memiliki karamah yang diceritakan, ya, oleh banyak muridnya. Walau syi'run katsir jayyid. Jadi beliau memiliki gubahan syair aghlabuhu fil fawaid ilmiyah. Yang kebanyakan syairnya itu berwujud faedah-faedah ilmu. Jadi matan-matan ilmu, ya. Wal ahkam syar'iyyah, ataupun matan-matan seputar hukum-hukum syar'i. Jadi bukan syair-syair yang sifatnya syair-syair yang hanya menjelaskan tentang keindahan alam atau apa gitu, ya. Beliau menulis syair-syair dalam wujud faedah ilmu dan hukum-hukum syar'i. Wa tufiya fi sahari lailatul jumu'ah tasya'ashar Jumadil ula sanata 11 wa 900. Beliau wafat, ya, di waktu subuh sahar, ya, di waktu sahar pada hari Jumat, ya, ini hari yang mulia pada tahun 911 Hijriah, tanggal 9 dari Jumadil Ula. Jadi beliau tahun 911 Hijriah beliau meninggal. Berarti umurnya berapa nih, ya, Pak? 49 itu 51 ditambah 11, ya. Jadi umur Imam Suyuti ini 51 ditambah 11 sama dengan 51 tambah 11 berapa, ya, Pak? 51 tambah 11 62, ya. Jadi umur beliau ini adalah 62 tahun dengan umur yang barokah, di mana sampai umur 40 tahun beliau meninggalkan kehidupan duniawinya dan fokus ibadah. Ya, berarti selama 26 tahun beliau beribadah, ya. Beribadah yang mati fokus gitu maksudnya. Nah, inilah beliau Imam Suyuti fi manzilah bi Rawdatul Miqyas, ya, tadi meninggal fi manzilihi, ya, meninggal di rumahnya yaitu Rawdatul Miqyas radhiyallahu anhu arda. Nah, ini kehidupan Imam Suyuti, ya, yang penuh dengan keberkahan dan karya yang luar biasa. At-ta'rifu bi hadzal tafsir wa tariqatu mu'allifihi fihi. Nah, sekarang kita masuk kepada pengenalan tafsir beliau, ya. Arrafal Jalal As-Suyuti nafsahu hadzal tafsir. Nah, Imam Suyuti menjelaskan, ya, dengan penjelasan dirinya sendiri terkait dengan tafsirnya ini, wa bayyana lana al-hamilah wa ala ta'lifi, di mana beliau menjelaskan apa motif, ya, atau apa yang menjadi sebab beliau menulis tafsirnya ini. Wa dzalika bimajmu'in ma dzakarahu fi akhir kitab al-Itqan. Nah, ini sebagaimana yang beliau juga sebutkan
di akhir kitab beliau, ya, ini sangat terkenal. Insyaallah kalian sudah sering mendengar kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, ya. Wa madza qara'u fi muqaddimatid al-mansur nafsuhu, atau yang beliau tuliskan, ya, dalam muqaddimah tafsirnya sendiri Abdul Mansur. Ya, jadi beliau menyebutkan motivasi menulis kitab tafsirnya ini di akhir kitab Al-Itqan dan juga di muqaddimah tafsir Abdul Mansur. Faqala fi akhiril Itqan, ya, beliau berkata di akhir kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, wa qad jama'tu kitaban, ya, musannadan fihi tafsirun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fihi bid'ah asy'al hadits ma baina marfu' wa mauquf. Ya, wa qad tamma walillahil hamd fi arba'in mujalladat wa samaituhu turjumanul Quran. Jadi Imam As-Suyuti mengatakan, ya, beliau telah menulis satu kitab musnad, ya. Jadi kitab yang ada sanadnya, ya, an hadatsana terkait dengan tafsir Nabi sallallahu alaihi wasallam atas Al-Qur'an, ya. Yang jumlahnya itu adalah bid'ah asyar alf, ya. Jadi jumlahnya itu sekitar belasan ribu, ya. Bid'ah ini kan angka dari 1 sampai 9, ya, belasan ribu hadis, ya, belasan ribu hadis, yang mana jumlah belasan ribu hadis ini antara hadis yang marfu kepada Nabi ataupun mauquf kepada sahabat terkait dengan tafsir Quran. Dan waqad tamma walillahil hamd, dan alhamdulillah telah sempurna penulisannya pada 4 jilid dan kemudian diberi nama Turjumanul Quran. Ya. Jadi ini informasi terkait dengan tafsirul Mansur dengan nama Turjumanul Quran. Waqala fi muqaddimatidul Mansur. Nah, beliau juga berkata di muqaddimah tafsirul Mansur, ya, wa ba'd falamma, ya, al-waqtu kitabat Turjumanul Quran. Nah, setelah beliau menulis tafsir Turjumanul Quran, ya, bahwa tafsir mustad an Rasulillah wa tamma bihamdillahi fi mujalladat, fakana ma auratuhu fihi minal athar bi asadidil kutubil mufarrajah minha waridat ra'aitu kusura aktarul himam an tahsilihi. Jadi di sini artinya awalnya, ya, beliau menulis Turjumanul Quran. Nah, tapi beliau kemudian ketika membaca lagi kitab Turjumanul Qurannya ini yang berjumlah 4 jilid, beliau merasa, gitu, ya, beliau merasa masih kurang dengan apa yang beliau tulis. Ya, jadi merasa ini masih kusur aktar himam, ya, masih kurang kalau dibandingkan dengan kemampuannya untuk lebih banyak lagi memberikan manfaat dengan menambahkan riwayat-riwayat yang lain, ya. Warobbatuhum, ya, fil iktisar, bukan, saya kebalik, keliru, ya. Jadi Turjumanul Quran yang 4 jilid ini, ra'aitu kutu aktal himam an tahsilihi wa robbati fil iktisar ala mutur ahadits wa isnad wa takwilihi. Oh, saya keliru. Jadi ketika beliau sudah menulis Turjumanul Quran, nah, beliau melihat karena banyaknya orang, ya, yang sudah lemah semangat mencari ilmunya, dan juga banyaknya para pembaca yang lebih suka membaca tafsir-tafsir yang ringkas, ya, tanpa menyebutkan sanadnya, ya, maka beliau kemudian, ya, dengan ini bertujuan untuk lakhastu minhu hadzal mukhtasar, ya, meringkas tafsir yang sudah beliau tulis Turjumanul Quran itu di dalam satu kitab tafsir mukhtasaran fihi ala matnil athar, yang hanya mencukupkan kepada matanya saja, ya, tanpa menyebutkan sanadnya. Ya, musaddaran bil azwi wa takhrij ila kulli kitabin mu'tabar, ya, tetapi tetap bersumber kepada kitab-kitab hadis yang mu'tabar, yang diakui, ya. Wa samaituhu biduril mansur fi tafsir al-ma'thur, yang beliau beri nama dengan Abdul Mansur fi tafsir al-ma'thur. Jadi artinya, ya, bisa kita katakan Imam As-Suyuti dalam hal ini meringkas, ya. Jadi tafsir Abdul Mansur ini merupakan ringkasan dari kitabnya sendiri yang namanya Turjumanul Quran yang berjumlah 4 jilid, diringkas oleh beliau menjadi lebih ringkas, ya, artinya beberapa jilid. Wa min hatainil ibaratain, kata Syadz-Dzahabi, yatabayyanu lana anna Suyuti ikhtasara kitabahu al-Mansur min kitabihi Turjumanul Quran. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kitab tafsir Abdul Mansur ini merupakan ringkasan dari kitab Suyuti sendiri yang bernama Turjumanul Quran. Nah, bentuknya apa? Wahad asanid maqafatal malal, yang mana bentuk ringkasannya itu dengan beliau membuang, ya, sanad-sanad yang ada dalam kitab Turjumanul Quran karena dikhawatirkan adanya kebosanan para pembaca. Ya, ma'azwati kulli riwayati ila kitabilladzi akhadhaha minhu. Ya, sembari beliau kemudian menyebutkan kalau ingin mengetahui lebih detail riwayatnya, maka dengan membaca kitab Turjuman ini tadi. Wa yaqulu Suyuti fi akhir al-Itqan. Nah, beliau juga berkata di akhir kitab Al-Itqannya,
Wa qad syaratu fi tafsir jami' li jami'i ma yahtaju ilaihi min at-tafasir manqula wal aqwal al-ma'qula wal istinbatat wal isyarat wal a'arif wal lughat wa nukatil balagha wa mahasin al-bada'i wa ghairi dzalik bihaitsu la yahtaju ma'ahu ila ghairi aslan. Nah, di samping itu Imam Suyuti juga menulis ya karya yang lain nih ya, Pak. Menulis karya yang lain yang isinya juga merupakan tafsir ya dan perkataan-perkataan para perkataan para ulama dalam menafsirkan Quran ya dan istinbat dan seterusnya yang beliau menyebut dengan nama berbeda nih ya. Wasamaituhu bimajma' al-bahrain wa matla'il badarain. Ya. Beliau menyebut nama kitabnya itu dengan Majma' al-Bahrain wa Matla'ul Badarain. Wa huwa alladhi ja'altu hadzal kitab min al-isqan muqaddimatan lahu. Yang beliau jadikan kitab al-isqan yang jumlahnya 1 jilid itu ada juga yang terbitkan 2 jilid sebagai muqaddimah dari tafsirnya ini ya, sebagai muqaddimah dari tafsirnya Majma' al-Bahrain wa Matla'ul Badarain. Jadi beliau punya kitab lain ini ya, dalam bidang tafsir juga dengan pendekatan bil ma'sur ya. Wa min hadzal ibarah, nah, maka kata Syekh Zahabi ya dari perkataan ini bisa kita dapatkan kesimpulan anna kitab Majma' al-Bahrain wa Matla'ul Badarain yushbih fi manhajihi wa tariqati ila hadin kabir tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Ya, jadi mirip metodenya itu secara umum ya dengan tafsir Ibnu Jarir at-Tabari. Ya. Walakin la nadri idza kana Suyuti qad atama hadha tafsir amla. Tapi yang kita tidak tahu kata Syadzabi, apakah Imam Suyuti telah menyempurnakan tafsirnya atau tidak. Ya, artinya fisiknya tidak ditemukan secara lengkap ya. Wa yadhharu lana annahu la sila bainahu wa bain kitab al-Mansur. Yang mana bisa kita simpulkan juga bahwa kitab Majma' al-Bahrain ini tidak ada hubungannya dengan kitab Ad-Durrul Mansur. Jadi beliau punya banyak kitab tafsir gitu ya. Ada yang mirip seperti tafsir Tabari yang sangat panjang, ada yang ringkas seperti Ad-Durrul Mansur. Ya, tapi tidak ditemukan ini tafsir yang Majma' al-Bahrain ini ya. Wa dzalika li anni ista'aratu kitab Ad-Durrul Mansur fa wajadtu la yata'arradu fi mutlaqan lima dzakara min manhajihi fi Majma' al-Bahrain wa Matla'ul Badarain. Karena aku dapati kata Syekh Az-Zahabi ketika membaca tafsir Ad-Durrul Mansur ya, aku dapati tidak ada apa yang beliau sebutkan, manhajnya itu seperti yang beliau sebutkan ketika menulis kitab Majma' al-Bahrain ini. Jadi ini maka menunjukkan adanya perbedaan antara dua kitab tafsir ini. Maka para istinbat, wala i'rab, wala nukat balaghiyah, wala muhassinat badi'iyah, ya, di mana di dalamnya tidak ada istinbat, tidak ada i'rab, ya, tidak ada persoalan balaghah atau muhassinat badi'iyah, ya. Nah ini menunjukkan ya, ini tafsir Durrul Mansur itu berbeda dengan tafsir Majma' al-Bahrain. Wala syai' mimma dzakara annahu sayaridu lahu fi Majma' al-Bahrain wa Matla'ul Badarain wa kullu ma fihi huwa sadr riwayat al-salaf. Yang mana dalam tafsir Durrul Mansur ya yang beliau tulis tidak ada sesuatu yang beliau sebutkan sebagaimana disebutkan dalam muqaddimah Majma' al-Bahrain ya. Tapi dalam tafsir Durrul Mansur isinya adalah sebatas riwayat-riwayat yang disandarkan kepada salaf ya, biduni an ya'tiba 'alaiha, tanpa beliau memberikan komentar dan penilaian atas riwayat tersebut. Fala ya'dil wa la yajrah, ya, di mana beliau juga tidak menilai rawinya itu rawi yang adil atau rawi yang majruh, ya, wala yudha'if wa la yusahih, dan juga tidak mendhaifkan atau mensahihkan riwayatnya. Ya, bahwa kitabun jami' faqat lima yarwi an salaf tafsir. Jadi kitab ini ya hanyalah kitab yang mengumpulkan ya riwayat-riwayat dari salaf seputar tafsir atau memberikan penilaian atas sanad riwayat tersebut. Akhadha Suyuti minal Bukhari ya, yang diambil dari Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, ya Abbad bin Humaid, Ibnu Abi Dunya, ya, dan beberapa kitab-kitab tafsir lain yang itu memiliki sanad kepada para salaf ya di dalam tafsir Ma'thur. Ya memang taqaddama wa ada tafsir. Wasyuti rajulun ya Wasyuti rajulun maghramun bil jam'i wa kasrati riwayah. Ya, Wasyuti rajulun maghramun bil jam'i wa kasrati riwayah wa huwa ma'a jalalati qadrihi wa ma'rifatihi bil hadis wa ilalihi lam yataharras sihah. Nah, di sinilah Syekh Az-Zahabi menyayangkan ya, Syekh Az-Zahabi menyayangkan Asyuti dalam hal ini termasuk rajulun maghram ya. Seorang yang merugi gitu ya. Maghram itu artinya ya yang tanggung lah gitu ya. Ya, ketika beliau mengumpulkan berbagai macam riwayat seputar tafsir, ya padahal kita tahu ya bagaimana keluasan ilmunya, ya pengetahuannya terhadap hadis, gitu ya. Tapi yang jadi masalah, kenapa dalam tafsir Durrul Mansur ini beliau lam yataharras sihah, ya fi majma' fi hadza tafsir. Beliau tidak meneliti mana saja yang sahih dalam riwayat-riwayat tafsir yang beliau sebutkan. Ya.
Tetapi malah yang terjadi wa inna ma khalaqa fihi baina sahihi wal alil. Tapi yang ada dalam tafsirnya itu beliau mencampurkan antara yang sahih dan yang dhaif, ya al-alil atau dhaif. Kalau kita yahtad ila tasfiyah, maka karena itulah kitab ini butuh dibersihkan ya, butuh ditahdzib, butuh diteliti, ditahqiq hatta yatamayyaza lana wasfuhu min saminihi. Ya hingga kita bisa membedakan antara buih dan saminnya, ada antara yang bermanfaat dengan yang atau antara yang sahih dengan yang dhaifnya. Ya. Wa huwa matbu' fi sitti mujalladat wa mutadawil baina ahli ilmi. Nah, kitab ini dicetak ya sebanyak 6 jilid dan juga dikaji oleh banyak talabul ilmi. Wala yaqutuna huna an nunabbiha ila anna kitabul mantur wal kitabul wahid alladhi qasara ala tafsir al-ma'thur min baini hadhihi kutub allati takallamna anha falam yuqallid bi riwayat allati naqalaha syai'an min amali ra'i kama qala ghairu. Nah, di sini Syekh Azhari juga memberikan penilaian dan perbandingan ya dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab tafsir At-Ta'alabi, Al-Muhal Al-Wajiz, Al-Bahrul Muhit ya, dan seterusnya, yang mana beliau mengatakan inilah satu-satunya kitab tafsir yang tidak ada di dalamnya itu ra'yun. Tidak ada di dalamnya itu sedikit pun dari ra'i gitu ya. Semuanya murni terkait dengan riwayat. Nah, jadi secara konsisten As-Suyuti memasukkan di dalamnya riwayat-riwayat saja tanpa ada ra'yun ya. Wa inna ma'tabarna kullu hadhihi kutub min kutubi tafsir bil ma'thur ya libnadra liman tazat bihi amma ada dari fitakli. Yang mana kita memasukkan atau saya pribadi memasukkan kata Syekh Azhari ya 8 kitab ini termasuk kitab tafsir bil ma'thur karena memang 8 kitab ini ya penuh dengan riwayat-riwayat ya wa i'timad ya ala riwayat, dan juga kitab ini memang sandaran utamanya adalah kepada riwayat. Wa makana wara'a dzalika min muhawalat tafsir aqliyah aw istitradat ila nawahin tafsir tafsir fadzalika amrun yakadu yakunu tanawiyan, yang mana kalaupun kita temukan adanya tafsir-tafsir yang itu bukan berdasarkan riwayat tapi semata tafsir berra'yi ya, ataupun tafsir yang dikaitkan dengan persoalan-persoalan keilmuan fikih atau ilmu akidah yang itu dikaji berdasarkan keilmuan dari sang mufassir, maka itu semua merupakan bagian dari tafsir-tafsir yang sifatnya sekunder gitu ya. Jadi tafsir primernya tetap riwayat, tafsir sekundernya baru tafsir birra'i. Binisbati lima ja'afiyah min riwayat an-salaf fi tafsir. Ya, jadi tafsir di luar riwayat sifatnya sekunder, sedangkan yang utama tetap ada riwayat dari para salaf di dalam penulisan tafsir. Nah, ini jadi 8 kitab tafsir ini bukan berarti tidak ada tafsir birra'i di dalamnya ya, namun isinya penuh dengan tafsir bil ma'thur, dan lebih khusus lagi adalah tafsir Ad-Durrul Mansur yang memang sepenuhnya berisikan tafsir bil ma'thur bagi satu-satunya kitab yang murni dengan riwayat bil ma'thur. Ya.